Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Nashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Wa qala ayda ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Faqad qala habibuna sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalathumuz sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Sadaqallahul azim wa ballagha habibuna rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Ahibai rahimakumullah, akramakumullah, ikhwati fillah, ayyuhal muhibbun, ayyuhal mumtahinun. Dengan segala hormat dan ta'zim kita haturkan senantiasa doa keselamatan kepada kita semua, wabil khusus kepada pendiri Pondok Pesantren Namirah Cenceng Nur, para tamu undangan, orang tua wali santri, wabil khusus para calon hafizah, para calon ulama yang hari ini kita sedang merangkai, menghias kursi yang akan ditempati oleh ibu bapak kita, singgasana yang indah,
kursi kerajaan yang akan ditempati oleh Bapa kita sebagai Raja di surga, kursi permaisuri yang sedang kita hias di pondok pesantren ini, untuk kita persembahkan kepada ibu kita kelak nanti ketika mereka berkumpul di jannah. Mengawali daripada hikmah Isra Mi'raj kita pada hari ini, kami ingin menyampaikan muqaddimah berupa pertanyaan. Mari sama-sama kita tanya dalam diri kita. Dalam peradaban kehidupan manusia, adakah kejadian yang spektakuler melebihi Isra Mi'raj? Boleh kita lihat di kehidupan kita, di lingkungan kita, adakah yang melebihi daripada Isra Mi'raj? Kita sepakat jawabannya tidak akan kita temukan dan memang tidak ada. Atau dalam kehidupan para mamluk, para raja-raja, adakah kejadian spektakuler yang melebihi daripada Isra dan Mi'raj? Jangankan itu, di dalam sirah nubuah al-anbiya, perjalanan kehidupan para nabi dan rasul saja, tidak ada kejadian spektakuler. Kalau di dalam bahasanya jingga, dia bilang amazing. Tidak ada kejadian yang spektakuler dalam peradaban kehidupan manusia, peradaban kehidupan mamluk para raja-raja, bahkan perjalanan kehidupan para nabi dan rasul melebihi Isra dan Mi'raj. Sekali lagi, ketika akan tiba Isra dan Mi'raj, ketika kita dengarkan itu, justru disitulah saatnya kita kemudian boleh berkata amazing. Iya. Tapi apa yang terjadi? Maaf, bukan berarti tidak nasionalis. Kenyataannya 17 Agustus itu kita bandingkan dengan Isra Mi'raj, lebih mulia mana, Pak? Tapi apa yang terjadi? Ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita dan sebagainya, bahkan bapak-bapak, mereka ikut ambil bahagian dalam pekanan kegiatan peringatan 17 Agustus. Sebulan sebelumnya sudah dibuat berbagai lomba dan sebagainya. Dibuat pos anggaran hanya untuk mengibarkan bendera, Pak. Pos anggarannya itu sampai berapa? 300 juta. Kalau kita mau bandingkan dengan Isra dan Mi'raj, kira-kira 17 Agustus dibandingkan Isra Mi'raj lebih mulia mana? Lebih mulia Isra dan Mi'raj. Sehingga saking mulianya Isra dan Mi'raj ini, memang dibutuhkan orang-orang yang berbesar hati untuk bisa memperingatinya, bahkan merayakannya. Dibutuhkan orang yang dia ini berjiwa besar, orang yang diliputi nur di dalam hatinya. Karena ternyata banyak yang kemudian melabrak, mencekal, memojokkan. Apa itu Isra Mi'raj? Katanya bid'ah. Sering dengar yang begitu atau sering? Sering. Iya. Mengatakan Isra Mi'raj itu bid'ah. Di mana letak bid'ahnya Isra Mi'raj? Akhirnya dia katakan Rasul tidak pernah buat. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian
perlunya anak kita ngaji kepada ustadz yang gurunya tersambung sampai kepada Rasul. Terjaga sanad keilmuannya. Padahal yang memperingati Isra Mi'raj pertama itu adalah Rasulullah. Yang membawakan ceramah Isra Mi'raj pertama itu adalah Rasulullah. Yang mensosialisasikan Isra Mi'raj pertama itu adalah Rasulullah. Di mana letak bid'ahnya? Wong Rasulullah sendiri yang menceramahkan Isra dan Mi'raj. Maka ketika Rasulullah telah selesai Isra dan Mi'raj, pagi hari ketika menjelang Isyraq, beliau belum meninggalkan daripada Baitullah Ka'bah. Di Hijri Ismail, beliau sallallahu alaihi wasallam merenung, menundukkan wajahnya. Tapi apa yang terjadi? Saat itu takmir masjidnya adalah Abu Jahal, pemegang kunci. Maka Abu Jahal dia datang, dia tengok bersendirian Rasul, dia merenung, dia menunduk. Maka Abu Jahal datang, dia tanya kepada Rasul, ngapain kamu di sini? Merenung kayak orang nggak jelas saja arah pikirannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan prosesi Isra Mi'raj yang semalam telah dilewati oleh Rasul. Apa yang terjadi? Abu Jahal menawarkan kepada Rasul, mau ndak kira-kira kamu ceritakan semua kejadian ini, kita peringati Isra Mi'raj di hadapan seluruh penduduk Mekah. Tapi kan Abu Jahal niatnya buruk. Maka Rasul mengatakan, saya siap, kumpulkan semua penduduk Mekah. Artinya kurang lebih ditawarkan, mau enggak kamu menjadi pembawa hikmah? Ya. Kemudian Abu Jahal mengundang semua orang-orang Mekah. Sehingga ketika berkumpul semua orang-orang Mekah, Abu Jahal berdiri di tempat yang lebih tinggi, kemudian memanggil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdua mereka di tempat yang mana semua orang bisa melihatnya. Maka Abu Jahal beritahu kepada semua penduduk Mekah, dengarkanlah oleh kalian dan silahkan berpendapat tentang apa yang akan disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah. Singkat cerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, semalam aku telah diperjalankan oleh Allah dari tempat ini, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ada yang tahu jarak dalam kilometernya berapa, ya nanti akan diberikan bonus. Kalau santri, kami yang akan tanggung bulanannya. Berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 9.146 kilometer. Maka kemudian ditanya, kapan kejadiannya ya Rasul? Lailan, malam ini. Apa yang terjadi? Abu Jahal yang di sampingnya Rasul, dia pegang jidatnya Rasul. Dia mau malah satu, sehat jikina. Rasul katakan, saya sehat ini. Kemudian setelah itu saya memimpin sholatnya para nabi dan Rasul. Maka Masya Allah, thumma na'udzubillah, apa yang terjadi? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan prosesi Isra Mi'raj, satu kabilah daripada orang-orang Quraisy itu berdiri. Ada yang mengangkat batu, ada yang mengambil balok dan sebagainya. Apa yang ada di sekitarnya? Kalau bahasa kita,
Mau ke Kopaja tuh, mau ke Kopaja. Sudah mau dilempari, mau dilontari batu, diancam, kau ndak mau berhenti ndak? Yang lain kemudian bersorak, wah ini bahasa orang gila ini. Kan begitu, ndak masuk akal Pak. Karena di dalam agama itu ada yang dibutuhkan dengan basirah. Sehingga kemudian Rasul diperolok-olokkan, dikatakan, nah ini bicara orang gila ini. Apa yang terjadi? Satu orang kemudian menenangkan. Ketika sudah ditenangkan, maka dia berdiri di tengah, dia beritahu kepada Rasul, tidak usah muluk-muluk kamu cerita, tidak usah terlalu hebat kamu cerita. Sekarang kamu berdiri, angkat kakimu satu, yang kanan. Maka Rasul angkat kakinya yang kanan. Kemudian dia tanya lagi, angkat lagi yang kiri. Tapi kemudian Rasul turunkan yang kanan. Maka ditimpali sama orang Quraisy, dia beritahu, bagaimana mungkin engkau bisa melakukan persoalan yang engkau ceritakan? Bahkan kemudian Mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha. Sementara untuk melayang satu jengkal saja dari bumi kamu tidak mampu. Memang tidak mampu. Sehingga ayat itu dijelaskan, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alladzi asra bi'abdih. Dialah Allah yang dengan segala kekuasaannya, maka harus disandarkan kepada Allah, harus dikembalikan kepada Allah. Maka Rasul beritahu, laisa minni, ini bukan dari saya, walakinnahu minallah, akan tetapi ini datangnya daripada Allah. Dialah yang telah memperjalankan saya. Tak mau mendengarkan kemudian penjelasan daripada Rasul. Akhirnya dia berdiri, dia tengok, oh ada Sayyidina Ali di sana. Maka Sayyidina Ali ini dipanggil untuk dipengaruhi. Kemudian dia panggil, Ali ta'al, datang kemari wahai Ali. Coba jelaskan kepada kami apa yang telah berlaku kepada sepupumu ini. Apa yang telah berlaku kepada Rasul, jelaskan kepada kami. Maka Ali karamullah wajah beritahu, siapa yang mau penjelasan? Saya, katanya. Ali mendekat, kemudian menarik pedangnya dan memutuskan leher orang tersebut. Akhirnya Isra Mi'raj yang pertama itu kacau, tapi masih bisa ditenangkan. Kemudian dia diberitahu ingin dijatuhkan had hukuman kepada Sayyidina Ali. Kenapa engkau melakukan seperti itu wahai Ali? Dia akan minta penjelasan. Kalau saya mau jelaskan dengan mulut saya, dia tidak akan pernah bisa tahu penjelasannya. Penjelasannya itu hanya Allah yang bisa menjelaskan, dan dia akan ketemu dengan yang menjelaskan kalau dia menemui kematiannya. Allahu Akbar. Sampai kemudian Ali mengangkat pedang lagi. Siapa lagi yang mau dapatkan penjelasan, katanya Sayyidina Ali. Siapa lagi yang mau mendapatkan penjelasan? Maksud daripada Sayyidina Ali ini, dibutuhkan keyakinan untuk kemudian bisa berpegang teguh, bisa benar-benar meyakini apa yang telah terjadi pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu Wa Taala telah terangkan atas berbagai keadaan yang nanti akan menimpa kita semua. Ya ibadi, wahai kalian hamba-hambaku, anta turidu wa ana urid. Engkau menginginkan sesuatu. Engkau menginginkan sesuatu yang berdasarkan akal dan pikiranmu, yang berdasarkan rencana dan kehendakmu. Wa ana urid. Tetapi aku, kata Allah, saya juga punya keinginan. Kita semua punya keinginan.
Allah Subhanahu wa ta'ala juga punya keinginan. Fala tarhaku nafsak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, jangan sekali-kali engkau menyusahkan dirimu. Jangan sekali-kali engkau merepotkan dirimu. Fima turid, terhadap apa yang engkau inginkan. Jangan sekali-kali kemudian menjadikan tersita perhatian kita daripada Allah atas keinginan kita. Karena ayat itu kemudian disambung, dijelaskan, asra bi abdihi, hadirkan perasaan hamba di dalam hati kita. Karena inilah pangkat derajat tertinggi yang Allah turunkan di permukaan bumi ini. Pangkat derajat tertinggi itu adalah bukan presiden, bukan raja, bukan gubernur, tetapi hamba. Siapapun kita, ketika telah hadir perasaan hamba itu dalam diri kita, berarti kita telah mendapatkan pangkat derajat yang tertinggi. Karena ketika seseorang telah hadir perasaan hamba dalam dirinya, Masya Allah, dia akan tahu benar keinginan tuannya. Sehingga hanyalah orang yang punya perasaan hamba dalam dirinya, asra, dia ini akan diperjalankan oleh Allah. Hidup ini bukan untuk difikirkan, tetapi untuk dijalani. Kalau hidup ini mau difikirkan, Pak, wa ana urid fala tarhaqu nafsak fima turid, nanti akan terjadi yang seperti itu. La yakunu lak, karena tidaklah akan berlaku pada diri kita semua, tidaklah akan berlaku keputusan pada diri kita semua, illa ma urid, kecuali apa yang aku inginkan, kata Allah. Jadi kita boleh punya keinginan, Pak, tapi yakin dan percaya yang berlaku, yang terjadi adalah keinginan Allah. Maka ketika seseorang ini hadirkan perasaan hamba dalam dirinya, maka dia akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menjalani kehidupannya. Coba Pak, kalau kita punya tendensi, tahun sekian saya mau jadi pejabat, tahun sekian saya mau jadi ini, itu dan sebagainya, tapi ternyata tahun ini kena stroke. Apa yang terjadi? Sudah sakit, tertimpa tangga pula. Akhirnya apa? Melayang-layang terus dia keinginannya. Weh, coba saya tidak stroke, maka saya ini akan jadi pejabat. Padahal belum tentu. Illa ma urid, kecuali itu semua atas keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan keadaan tersebut, kita yang belakangan ini bukan kemudian membuat penafsiran, tidak, tetapi menarik hikmah. Maka hikmah dari mana saja Pak yang kita mau ambil? Perspektif kita berdiri, mengambil perspektif mana saja dari hikmah Isra Mi'raj ini akan ketemu. Persoalan rumah tangga, membina anak dan sebagainya akan ketemu. Begitu cepatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru kemudian beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah masih ada proses yang dilewati. Kenapa tidak langsung dari tempat tidurnya Rasul diangkat langsung ke Sidratul Muntaha? Kan begitu toh? Kenapa tidak langsung dari tempat tidurnya? Hikmah daripada itu semua bahwasanya untuk bisa mi'rajnya seseorang
sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia membiasakan dirinya dari rumah ke masjid. Kemudian dari masjid ke masjid. Barulah dia boleh mi'raj sampai kepada Allah. Disyaratkan bahwasanya untuk bisa sampai kepada Allah, seseorang ini harus membiasakan dirinya meninggalkan rumahnya ke masjid, kemudian memakmurkan dari satu masjid ke masjid yang lain. Maka para hukama menjelaskan, sekiranya pada saat itu ada masjid yang lain selain dua masjid ini, sekiranya maaf saat itu sudah ada masjid kita, Rasul diperjalankan ke masjid kita dulu baru diangkat kepada Allah. Tapi yang ada saat itu baru dua masjid. Maka dua masjid itulah yang didatangi oleh Rasul baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua kan sedang Isra. Kita semua ini sedang menjalani hidup kita. Tapi dikala kita menjalani hidup kita, kita tidak mau kemudian bernilai sia-sia. Keringat kita nilainya sia-sia, usaha kita nilainya sia-sia, apalagi kemudian mendatangkan mudarat. Kita ini mau mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Berkahnya bagaimana? Berkah itu seperti apa? Ini beberapa saat yang lalu kami dialog pengajian ibu-ibu. Beritahu, ibu, gajinya suami kita berapa? Maka dia katakan 7 koma. Terus cukup enggak sampai di akhir bulan? Cukup enggak untuk sebulan? Maka dia katakan sambil menggeleng, diulang lagi, gajinya suami kita 7 koma. Kok masa bisa sih 7 koma? Padahal suami kita itu adalah seorang pejabat. Kemudian masa sih gaji seorang pejabat ini tidak akan bisa mencukupi keperluan kita selama sebulan? Akhirnya ibu majelis taklim dia ambil mikrofon. Dia beritahu, Ustaz, gajinya suami saya itu sebagai seorang pimpinan, Masya Allah, kalau dalam nominal sudah sampai mendekati angka 20 juta. Tapi kok ibu bilang 7 koma? Maksud saya bilang 7 koma itu, gajinya suami saya yang mendekati 20 juta itu 7 koma. Maksudnya apa? Kalau sudah tanggal 7 koma mi. Maksudnya koma itu sudah sekarat, sudah hampir mati. Jadi kalau sudah sampai tanggal 7 sudah sekarat nih. Kok bisa seperti itu padahal nominalnya ini banyak sekali? Dia katakan kok tidak pernah cukup. Dan memang tidak akan pernah cukup. Kalau tidak ada keberkahan di dalamnya, maka ternyata yang mencukupkan adalah Allah. Dan disitulah nampak keberkahannya, bukan jumlahnya. Jangankan mendekati angka 20 juta, bahwasanya kalau seseorang ini tidak mau mendatangkan keberkahan dalam dirinya, keberkahan dalam rumah tangganya, maka rumah tangga itu akan dilalaikan. Rumah tangga itu tidak akan terbiasa menghadirkan rasa hamba dalam dirinya, tidak akan terbiasa kemudian untuk mengamalkan zikrullah. Yang paling minimal adalah ucap salam masuk rumah. Minimal sekali ini Pak. Yang bapak, yang ibu, yang tua, yang muda, siapa saja biasakan masuk rumah dengan ucap salam. Katanya kita mau berkah rumah kita. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Lau kana li bani Adam wadiyani minal mal labtagha thalitha." Kalau di dalam rumah tangga kita tidak terbiasa kita wujudkan daripada zikrullah, masuk rumah ucap salam, mau makan baca doa,
saling menuntun satu sama lain, membiasakan dan sebagainya. Masya Allah, doa-doa masnunah ini tidak ada yang lepas. Ibu, kita mau mudah untuk kemudian suami kita itu taat, keluar rumah tidak perlu lagi diragukan, matanya tidak jelalatan, hatinya tidak gerayangan, supaya tidak terlalu repot kita. Apa enggare dia dibikin itu di luar, nah lama sekali baru pulang dan sebagainya, tidak tahu dengan siapa. Terpulang kepada cara kita ketika kita mencuci beras. Ya, kalau kita mencuci beras ini keliru, tidak sesuai dengan caranya Nabi, tidak sesuai dengan caranya Fatimah, maka hati-hati. Ketika dia makan itu mungkin dia jadi kuat, tetapi kekuatannya itu menjadikan dia buas. Maka biasakan kita mencuci beras, putarannya seperti orang tawaf. Sambil kita berzikir, laisa laha min dunillahi kashifa, laisa laha min dunillahi kashifa. Sambil kita biasakan itu, apa yang terjadi? Ketika dia makan nasi itu, dia akan semakin kuat, dia akan semakin sehat, tapi kekuatannya untuk taat kepada Allah. Dari persoalan yang biasa loh, persoalan yang sepele tapi tidak boleh kita sepelekan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, kalau kita tidak terbiasa dengan zikir-zikir seperti itu dalam doa-doa masnunah, apa yang terjadi? Wadiyani minal mal, dua dunia Pak, jangankan satu Palopo, satu Indonesia, dua dunia, matahari, bulan, bintang, semua meteor, apa yang ada di bawah, tambang ini dan sebagainya, milik kita. Dikali dua Pak, duanya, dua kali milik kita. Sertifikat atas nama kita sendirian. Tetapi kemudian kita tidak terbiasa menghadirkan perasaan hamba dalam diri kita. Kita tidak terbiasa berzikir dalam diri kita. Apa yang terjadi? Labtagha thalitha, maka pasti satu sama lain akan mempengaruhi. Dibisikkan kemudian, Pak, bangun pagi-pagi besok, masih ada dunia yang ketiga, cari lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu tadi Pak, kita terjauh daripada zikrullah. Dan ternyata persoalan tersebut pun juga ditanyakan oleh Rasul ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah berangkat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak yang diperlihatkan oleh Allah. Barakna haulahu linuriyahu. Allah berikan keberkahan dan Allah jaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nurnya. Tapi setelah sampai di Masjidil Aqsa, Rasul tanya kepada Jibril alaihi salatu wassalam, Ra'aitu kahadha wa hadha. Wahai Jibril, tadi saya melihat banyak sekali penggemar, banyak sekali sorak-sorai, banyak sekali yang meminta saya untuk berhenti itu di sisi kanan. Tapi karena sudah dibayan hidayah ketika di Masjidil Haram, bahwasanya hadirkan rasa hamba dalam ketaatan, tujuan kita adalah Masjidil Aqsa, maka saya berjalan terus. Saya tak mau menengok, saya tak mau menggeleng, apalagi kemudian turun. Setelah saya jalan lagi di sisi kiri, banyak lagi fansnya, banyak peminatnya, banyak yang bersorak-sorai, meminta untuk turun, meminta untuk kemudian singgah. Rasul beritahu, bayan hidayah yang sudah jelas, saya harus sampai ke Masjidil Aqsa. Di sana para nabi dan rasul sudah menunggu. Apa yang terjadi? Jibril menjelaskan, ya Rasulullah, semua itu dalam perlindungan Allah. Dan taat dalam bayan hidayah adalah keberkahan yang telah kemudian meliputi. Kalau tidak taat kan akhirnya tidak ada berkah.
bahwasanya yang tadi telah memanggil-manggil kamu bersorak-sorai dan sebagainya itu adalah kumpulan orang-orang Yahudi. Sehingga ketika engkau tadi berpaling, apalagi kemudian turun bergeming dengan sorak-sorai itu, maka umatmu ini akan menjadi Yahudi. Begitupun juga yang berada di sisi kiri, sekiranya engkau berhenti di situ, maka umatmu ini akan menjadi Nasrani. Sehingga perlu kita fahami, umat itu mana? Umat wahidah, ummatan marhumah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat itu cuma satu, umatnya Rasulullah. Yang lain itu kaum Yahudi, kaum Nasrani, bukan umat. Umat itu adalah memikirkan seluruhnya. Kalau kaum cuma satu kawasan saja. Sehingga Masya Allah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai di sana, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah. Dan pada saat prosesi mi'raj itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keutamaan di antara amal-amal ibadah para malaikat. Sehingga ketika Rasul telah dibimbing sholat, telah dituntun, diajari sholat, Masya Allah, apa yang terjadi? Para malaikat cemburu. Ini yang diajarkan sama Rasul untuk apa? Ini adalah untuk ibadah kita, untuk ibadah umatnya. Maka para malaikat cemburu. Hebat sekali itu umatnya Rasulullah. Kita ini mau dibuat hebat sama Allah dengan sholat. Hebat sekali umatnya Rasulullah. Kami para malaikat, sekumpulan malaikat itu ada yang hanya diperkenankan berdiri saja, qiyam saja. Sejak dia diciptakan sampai hari kiamat, dia tidak boleh ruku. Ada yang diciptakan ruku saja, tidak boleh i'tidal sampai hari kiamat. Kerjaannya seperti itu. Ada yang dia disujud saja sampai hari kiamat. Ada yang iftiras saja sampai hari kiamat. Tapi kita ingin dibuat hebat oleh Allah, dikumpulkan semua amalan-amalan para malaikat itu, disatukan di dalam sholat, kemudian diberikan kepada Rasul. Untuk apa ini? Adalah untuk menghibur Rasul, karena pada saat itu tahun ke-10 kenabian Rasul adalah Amul Huzn, adalah tahun kesedihan. Tahun kesedihannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diuji dengan ujian yang sangat beruntun oleh Allah, yang datang menimpa beruntun kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Amul Huzn. Tapi ketika diberikan sholat, apa yang terjadi? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ju'ilat, telah dijadikan kepadaku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, qurrata ainin fis shalah, pandangan mataku sejuk, sehingga ujian itu tidak aku anggap sebagai ujian. Sering kami sampaikan kepada para santri di ngaji sore, ujian itu jangan dijadikan sebagai batu sandungan. Bapak ibu sekalian, kalau kita diuji, jangan kita bilang, penghalang lagi ini, ujian lagi ini, tersandung lagi saya. Kalau begitu kita punya feeling, kalau begitu kita punya perasaan, langsung kita istighfar, kita rubah. Jangan jadikan ujian itu sebagai batu sandungan, karena yakin dan percaya kalian akan terkapar. Jadikan ujian itu sebagai batu loncatan, supaya kita meningkat makomnya. Kan begitu. Ustadz diuji dengan santri yang ngengkel, dengan santri yang bandel, kemudian ditakzir. Maka takzir yang diberikan kepada santri ini jangan dijadikan batu sandungan, jadikan itu sebagai batu loncatan untuk meningkatkan makom kita. Kalau ada santri yang mau menyerahkan dirinya atas kesepakatan dengan orang tua, tolong kalau untuk anak saya, kalau kita berlakukan tertib begitu, tapi untuk anak saya jangan. Iya, supaya apa? Karena memang mereka menginginkan kualitas. Maaf, kami secara pribadi saja, waktu mondok, langsung beritahu sama Pak Yai, jangan lihat saya mondok setelah sarjana Pak. Pak Yai, jangan lihat saya sebagai sarjana mondok.
Jangan lihat saya dalam keadaan seperti ini. Kalau saya salah atau apa, tolong saya dihukum. Apa yang terjadi? Ternyata hukuman itulah yang menjadikan kita sangat-sangat terkesan dengan pondok. Saya pernah dibuat berdiri itu dari jam 9 sampai masuk waktu salat zuhur hanya dengan sebab keliru membaca kitab. Seharusnya nasab saya baca rofa. Keliru satu harokat Pak, keliru. Akhirnya dia katakan, pertanggungjawabkan bacaanmu. Kemudian diberitahu, kum berdiri. Karena alhamdulillah di tempat ngaji kami itu di sekitarnya semua adalah kitab rujukan, maka dia katakan silahkan kamu cari rujukannya. Kalau kamu bisa dapatkan baru boleh duduk. Apa yang terjadi Pak? Karena perasaan malu, karena apa ya? Memotivasi, masya Allah, mencari-cari. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam keadaan sedang apa ya? Pingsan sekalipun, baru bangun kemudian itu yang ditanyakan, insya Allah Pak, tidak akan keliru. Oh, ini maksudnya ta'dzir, ini maksudnya hukuman. Hukuman itu bukan untuk menjadikan kita ini tergeletak, tapi menjadikan kita ini naik makomnya, tingkatannya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mi'rajnya kita umat akhir zaman sangat dimudahkan. Pada saat kapan? As-salatu mi'rajul mu'minin. Kalau kita mengumpulkan amal-amal para malaikat ini, ada masalah, jangan pada saat ada masalah saja. Tapi kalau sudah terbiasa, akhirnya ada masalah, sholat 2 rakaat. Sudah terbiasa kita menjaga qiyamul lail. Anak-anak kita ini Pak, tidak perlu diragukan lagi di pondok pesantren. Qiyamul lailnya terjaga, amal-amalnya terjaga. Bahkan Masya Allah, akhlaknya pun juga terjaga. Tapi santri ini juga kudu dibawa balik ke rumah. Kan ada juga santri yang orang tuanya cerita, mungkin anak saya itu patuh sama ustadznya, tapi kok sama saya tidak. Oh, karena apa Pak? Karena kita tidak mengambil bahagian dari usahanya ustadz. Bagaimana caranya? Bacakan Al-Fatihah sama anak kita, supaya mengalir Pak, nurnya itu mengalir. Dia balik ke rumah, kita pun juga kena ya percikannya. Maka Masya Allah, ternyata diberikan peluang kepada kita ini untuk senantiasa mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat ini akan menjadikan seseorang itu mi'raj sampai kepada Allah. Kita kan yakin yang maha menyelesaikan masalah adalah Allah, yang maha kaya adalah Allah, yang segala-galanya adalah Allah. Maka ada masalah kita ini mengadu kepada Allah, kita gelar sajadah, kemudian kita munajat, Masya Allah. Apa yang terjadi? Yakin dan percaya satu saat nanti sebelum kita meninggal dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjukkan kepada kita, ternyata dengan sholat ini bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi kita mau belajar, santri ini belajar seperti itu. Jangan sedikit-sedikit nelpon, lambat kiriman, gelar sajadah, sholat 2 rakaat, kemudian minta kepada Allah. Yang memegang hati ibu bapak kita ini adalah Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, yang memegang hati ibu bapak kami, gerakkan hatinya ya Allah. Masya Allah, dengan begitu berarti kita terbiasa menyelesaikan masalah dengan Allah. Dan kalau begitu nantinya insya Allah ketika ibu kita meninggal dunia, bapak kita meninggal dunia, Tuhan kita tidak meninggal. Sehingga hikmah yang paling kita harapkan dari peringatan Isra dan Mi'raj ini adalah membiasakan menyelesaikan masalah kita ini dengan sholat. Membiasakan mencari solusi, jalan keluar dari setiap masalah kita ini dengan sholat. Sehingga dengan demikian insya Allah nanti kita akan merasakan nikmatnya sholat. Bahkan kemudian kita ini akan mendapatkan kemuliaan dengan sholat. Satu pesan terakhir mungkin Pak.
Pernah Rasul memanggil Sayyidina Uthman. Sahabat yang lain kemudian mendengarkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat satu orang ahlul barzakh, ahli kubur, dia ini salat di dalam kuburnya. Maka Sayyidina Utsman bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah di dalam kubur ini tidak lagi ada salat? Tapi kok ini orang kenapa dia bisa salat saja?" Maka kurang lebih dijelaskan, inilah pentingnya Pak kita memasang niat. Kapan kita niat sholat zuhur Pak? Kapan kita niat sholat zuhur? Jangan kita bilang ketika imam maju ke depan baru kita niat. Niat sholat zuhurnya kita ketika kita salam ke kiri tadi sholat subuh. Maka inilah yang diajarkan oleh Masyayikh. Masya Allah, kami mendapatkan ijazah daripada Syekh Abdul Wahab. Dan ternyata di dalam kitab Al-Azkarnya Ibn Nawawi dijelaskan, Rasul mengambil tangannya kemudian meletakkan di atas kepalanya seperti ini. Kemudian beliau membaca wirid dan zikir. Ini perlu ijazah Pak, tidak bisa disampaikan di majelis. Wiridnya, baru kemudian kita niat, ya, untuk Allah beri taufik kepada kita niat sholat zuhur. Artinya apa? Kita kan ini kan matinya Pak menunggu waktu sholat saja. Kalau kita sudah niat sholat zuhur tadi, ternyata sebelum zuhur kita meninggal dunia, maka kita dalam kubur ini sholat zuhur sampai hari kiamat. Jangan dianggap remeh niat itu Pak. Kalau kita selesai sholat zuhur, salam ke kiri, kemudian meletakkan tangan kita di atas kepala kita, kemudian kita niat untuk sholat asar, meninggal sebelum asar, maka dia ini menanti sholat asar, berdiri terus, sholat terus sampai hari kiamat. Tidak putus pahalanya. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mi'raj yang sebenarnya. Ketika perasaan hamba ini wujud dalam diri seseorang, maka dia ini akan diangkat makomnya oleh Allah. Sekali lagi, sifat hamba ini perlu diwujudkan. Kita ini adalah hamba Allah yang sedang bertamu di bumi Allah, makan dan minum dari khazanah Allah, maka malulah ketika kita mau bermaksiat kepada Allah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hikmah yang telah dijelaskan para hukama dari berbagai perspektif, dan inilah satu perspektif yang perlu kami sampaikan tentang pentingnya kita merayakan Isra dan Mi'raj. Dan alhamdulillah, ya, Pondok Pesantren Namira ternyata membuat hal seperti yang sama-sama kita inginkan. Dibuat berbagai lomba, dibuat berbagai kegiatan untuk menyemarakkan para santri, anak-anak kita semua, dan berharap ini menjadi bahagian untuk menjadikan amal jariah bagi kita, untuk menjadi tabungan yang sebenar-benarnya tabungan, deposit bagi kita di alam barzah, yang akan menanti kita, yang akan menjemput kita ketika kita akan terbaring di alam barzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala fahamkan kepada kita semua, dan kita belajar dan berlatih untuk menyelesaikan masalah kita dalam salat. Kebenaran datangnya hanya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.